Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Parita Syafitri dari kelas 12 MM. Ingin mempresentasikan hasil uprak kemarin, kimia. Kita langsung masuk ke teori kimia. Salah satu reaksi kimia yang terjadi dalam suatu zat adalah reaksi asam basa antara larutan dengan berbagai indikator yang menimbulkan perubahan warna pada indikator sehingga dapat diidentifikasi suatu larutan tergolong larutan asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah atau larutan netral. Berdasarkan derajat keasaman atau pH, suatu larutan dapat dianalisis kadar ion H+ atau H- dalam larutan sehingga bisa ditentukan molaritas larutan yang menunjukkan kepekatan larutan tersebut. Bahan-bahan yang digunakan dalam mengidentifikasi larutan-larutan dan pH meter adalah sampel dari 1 sampai 5 larutan dalam gelas kimia, plaster tes 2 buah, phenolphthalein, lakmus merah dan biru, ekstrak kol ungu, ekstrak kunyit, pipet tetes 2 buah, indikator universal, lap tisu, batang pengaduk, dan 2 rak tabung reaksi. Kita langsung masuk ke indikator lakmus merah dan biru. Ini ada fotonya. Ini larutan 1, dimasukkan lakmus merah, berubah warna menjadi lakmus biru. Larutan kedua dimasukkan ke lakmus merah dimasukkan ke larutan kedua, berubah menjadi biru. Ini ada contoh fotonya. Kita yang ketiga. Ini lakmus merah dimasukkan larutan ketiga, berubah menjadi warna biru. Jelas sekali gambarnya. Ini lakmus merah yang dimasukkan ke larutan keempat, berubah sedikit biru, agak berbeda warnanya daripada lakmus merah yang sebelumnya. Ini lakmus merah yang dimasukkan ke larutan 5, tidak berubah warna, berarti dia bersifat tetap ya. Ini kita masuk ke lakmus biru. Ini lakmus birunya kita masukkan ke larutan 1, dia berubah menjadi warna merah, jelas sekali warnanya. Yang kedua, lakmus biru dimasukkan ke larutan kedua, berubah menjadi merah, tetap. Ini lakmus biru juga berubah, dimasukkan ke larutan ketiga, berubah menjadi warna merah. Ini lakmus biru dimasukkan ke larutan keempat, tidak berubah warna, dia tetap warnanya. Dan yang kelima juga dia tetap warna yang gak berubah. Kita langsung masuk ke indikator ekstrak kunyit. Sebenarnya ada gambarnya si ekstrak kunyit, cuman gak dimasukin. Langsung aja kita masuk ke larutan 1, dicampur ekstrak kunyit, berubah warna menjadi orange. Ini yang pertama ini adalah larutan pertama, dimasukkan ekstrak kunyit, berubah menjadi warna orange. Yang kedua, larutan kedua dicampur ekstrak kunyit, berubah warna kuning terang, warna kuning tapi agak terang warnanya. Yang ketiga, ini larutan ketiga dicampur ekstrak kunyit, berubah warna kuning terang sama, cuman agak berbeda sedikit sih warnanya, cuman masih kuning terang. Ini yang keempat, larutan 4 dicampur ekstrak kunyit, berubah warna kuning tua, dia agak berbeda sama warna kuning sebelumnya. Dan larutan yang kelima dicampur ekstrak kunyit, hampir masih kuning tapi agak bening gitu, kuning muda kali ya. Oke, masuk ke indikator ekstrak kol ungu. Ini seperti yang digambar bahwa ekstrak kol dicampur dengan larutan 1 akan berubah warna menjadi warna kuning. Ini yang kedua, ekstrak kol ungu dimasukkan larutan 2, berubah warna menjadi merah muda atau pink tua. Yang ketiga, ekstrak kol ungu dicampur larutan ketiga akan berubah warna menjadi orange, seperti yang digambar nomor 3, seperti yang saya tunjuk. Yang keempat, ekstrak kol ungu dicampur larutan keempat, berubah warna menjadi hijau. Hijaunya tapi kayak hijau muda gitu. Dan yang kelima, ekstrak kol ungu dicampur larutan 5, berubah warna menjadi ungu atau ungu muda, terserah.
Kita langsung masuk ke indikator universal. Ini salah satu contoh indikator universal ya guys. Yang pertama, indikator universal dicerupkan dengan larutan 1 berubah warna menjadi nomor 12. Sebenarnya di belakangnya ada lagi, cuman nggak ke screenshot, jadi ya udah nggak apa-apa. Ini yang larutan kedua, dicelupkan indikator universal berubah warna menjadi nomor 4. Tuh, mohon maaf kalau saya salah, biasa tapi nggak buta warna. Yang kelima, indikator universal dicelupkan dengan larutan ketiga berubah warna menjadi nomor 1. Oke. Yang keempat, indikator universal dicelupkan dengan larutan keempat berubah warna nomor 8, ada di belakangnya cuman nggak screenshot lagi. Dan yang kelima, indikator universal dicelupkan dengan larutan 5 berubah warna menjadi nomor 7. Yang keempat, phenolphthalein. Phenolphthalein itu contohnya kayak ada sih, cuman nggak screenshot, saya nggak masukin. Ini 5 tetes phenolphthalein dicampur dengan larutan 1 akan berubah warna menjadi seperti di gambar ini, merah muda atau ungu atau pink, ya itulah. Terus larutan kedua dicampur 5 tetes phenolphthalein, tidak akan berubah warna, dia nggak berubah warna. Sama yang kayak larutan kedua, larutan ketiga juga tidak berubah warna seperti yang di gambar. Yang kelima, dia berubah warna, cuman warnanya tuh lebih muda daripada larutan yang pertama. Dan yang terakhir ini dia nggak berubah warna, jadi sama kayak larutan yang kedua dan ketiga. Dan kita langsung masuk ke pertanyaan. Di dalam pertanyaan ini ada tabelnya, ada tabel pH juga. Sini akan terjawab semua insya Allah. Di sini tabel-tabelnya saya nggak jelaskan. Sini ada pH yang tadi saya langsung masukin ke tabel tersebut. Di sini ada jelaskan dengan teori asam basa mengapa larutan-larutan tersebut digolongkan ke dalam asam, basa atau netral. Di sini ada beberapa teori, ada 3 teori kalau nggak salah, tapi saya masukin salah satu teori tersebut karena kebatasan tempat, jadi saya masukin satu teori saja. Di sini mengapa kertas lakmus merah dan biru dapat berubah warna pada larutan asam basa? Terbuat dari apakah kertas lakmus merah dan biru? Oke, lakmus adalah campuran zat berwarna berbeda yang larut dalam air yang diekstrak dari lumut. Campuran ini sering diserap ke dalam kertas saring untuk menghasilkan salah satu bentuk tertua dari indikator pH, yaitu kertas lakmus yang digunakan untuk menguji kadar keasaman bahan. Kertas yang mengandung campuran tersebut adalah suatu kertas dari bahan kimia yang akan berubah warna jika dicelupkan ke dalam larutan asam atau basa. Warnanya yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh kadar pH dalam larutan yang ada. Ini soal yang berikutnya, hitung-hitungan. Ini jelaskan fenomena hujan asam. Sebenarnya banyak banget penjelasannya, cuman saya diringkas saja di segini. Hujan asam adalah sebuah fenomena dalam akibat dari pencemaran udara yang sudah kelewat buruk. Fenomena ini menyebabkan turunnya asam dari atmosfer ke bumi. Penting untuk diketahui bahwa hujan asam tidak selalu hujan yang turun dalam bentuk butiran air saja, seperti es batu mungkin. Apa manfaat mempelajari pH dalam kehidupan sehari-hari? Banyak banget manfaatnya, cuman saya masukin cuma 5 doang. Yang pertama ada natrium hidroksida atau soda api. Digunakan sebagai bahan baku pembersih dalam rumah tangga, misalnya sabun mandi, sabun cuci, deterjen pemutih, dan pembersih lantai. Yang kedua, magnesium hidroksida atau aluminium hidroksida terkandung dalam obat nyeri lambung. Ketiga, amoniak untuk larun disinfektan, pencegah terjadinya infeksi, dan bahan baku pupuk urea. Asam mineral adalah asam klorida yang digunakan secara luas dalam industri. Ada asam sulfat untuk aki mobil dan asam fluorida yang biasanya digunakan pada pabrik kaca. Kesimpulannya ya cuman kayak gitu aja. Kita jadi mengerti secara jelas cara mengidentifikasi larutan asam basa dan perhitungan pH meter. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.